Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mencari sahabat-sahabat. Di manakah kita dapat menemukan teman-teman yang mengasihi Tuhan? Ya tentunya kita harus berteman dengan rohaniawan yang lebih dalam, yang lebih matang, agar kita bisa terpengaruh hal yang baik dengan teman kita tersebut. Kemudian kita bisa mencari remaja-remaja yang tidak hanya mengaku beriman, tetapi juga memperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka yang mendukung iman dari yang mereka mereka yakini, seperti itu ya. Ya jika remaja-remaja itu sulit ditemukan, bersahabatlah dengan orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana, rohaniawan yang maju secara rohani. Karena apa? Persahabatan yang patut ditiru itu ada suatu contoh. Zaman dulu tuh ada Daud dan Yonatan. Mereka itu adalah sahabat yang sangat bagus dicontoh karena mereka saling mendukung, mensupport dalam hal kebaikan. Lalu bagaimana Anda dapat mulai suatu persahabatan? Ya memang ya, pengaruh teman itu sangat banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita memilih teman sembarangan. Misalkan nih, kita memilih teman itu tempat di mana mereka melakukan suka merokok, atau teman yang suka minum-minuman keras, atau juga teman yang suka bebas dalam moral seks mereka. Dan di era zaman sekarang banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Sepertinya mereka mengajak hal-hal yang bahagia seperti itu ya. Tapi itu justru yang menjerumuskan kita. Kita jadi tidak waspada dengan hal-hal yang mereka lakukan. Karena kita akan selalu mencontoh, meniru akhirnya kalau kita selalu bergaul dengan mereka. Dan bahkan kita tidak tahu akibatnya dari kalau kita terus-terusan bergaul dengan teman yang tidak baik. Seperti itu. Mungkin kalau dalam usia remaja mereka tidak bisa mengerti ya, oh ini mana yang teman yang baik, mana teman yang enggak, seperti itu. Kayaknya para remaja sekarang itu kurang bisa membedakan hal itu, kecuali pendidikan kerohanian di rumahnya sangat tinggi. Pasti mereka akan bisa menentukan mana teman yang baik, mana yang teman yang buruk. Lalu bagaimana dengan pendidikan dari mungkin orang tuanya tidak pernah mengenalkan bahwa ini pergaulan buruk, ini pergaulan baik. Nah, akhirnya mereka mencari jati dirinya ngawur. Pokoknya ada teman yang dekat dengan dia meskipun mengajak minum, merokok, atau seks atau narkoba seperti itu. Mereka melakukannya seperti biasa karena tidak ada warning atau dari nasihat dari orang tua. Oleh sebab itu di sini peran orang tua sangat mendukung untuk anak bisa mencari teman yang baik. Ya kita mungkin bisa mengarahkan kalau teman yang baik itu yang bagaimana, teman yang tidak baik itu yang bagaimana. Dan banyak sekali sih anak-anak itu tidak terima dengan anggapan orang tua. Katanya orang tua itu kolot ya, orang tua itu tidak mengerti apa-apa dengan yang zaman sekarang, mungkin seperti itu ya. Tetapi kembali lagi ke sini, orang tua itu diperintahkan Tuhan untuk mendidik anaknya, dan kita anak-anak harus tetap menerima nasihat orang tua meskipun sakit apapun atau nggak enak didengar, tetapi itu untuk kebaikan anak ya. Kemudian kita pasti
bisa mencari teman-teman yang baik itu ya mungkin di tempat-tempat ibadah atau dengan teman-teman di sekolah, yang pasti akan terlihat kok mana teman yang baik atau teman yang buruk. Karena teman yang baik itu pasti akan memberikan dorongan kita ke hal-hal yang baik atau menegur ketika kita salah. Tetapi ketika kita salah, dibiarkan saja oleh teman kita atau malah ya wis kita melakukan sama seperti itu, pasti itu bukan teman baik. Karena itu adalah teman yang menjerumuskan kita, seolah-olah dia baik kepada kita, seolah-olah dia mendukung apa yang kita lakukan. Justru teman yang seperti itu yang akan membuat kita jatuh. Seperti misalkan teman yang suka merokok bersama nih, karena mungkin ada masalah di rumah, mungkin seperti itu ya. Aduh, aku mau males di rumah, masalah tok, gimana caranya? Terus temannya ini mendukungnya seperti ini. Lah kamu sih, kalau kamu punya masalah itu coba merokok. Karena merokok itu nanti kamu bisa menghilangkan stres. Itu iming-iming dunia ya, iming-iming pergaulan yang buruk itu seperti itu. Dan mulailah kita, waduh iya nggak enak nih kalau aku nggak nyoba, nggak seperti mereka. Aku tak nyoba sih. Akhirnya nyoba sekali. Pertama mungkin batuk-batuk ya, atau rasanya nggak enak. Nyoba kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti kecanduan. Kalau sudah kecanduan, pasti akan sulit untuk berhenti. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai remaja, kita harus punya punya hikmat, punya kebijaksanaan dalam memilih teman yang baik dan yang buruk. Baik, kita nanti akan membahas mengenai bagaimana minat kita terhadap yang aktif terhadap orang lain, kepada siapa saja. Salam Bunda Di.